Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari tugas besar jaringan komunikasi data tentang topologi jaringan dengan saya sendiri Yoga Marta Hermawan dan teman saya Mahendra Yurnel dan Bintang Cahya Anwar. Di sini ada aspek deskripsi penilaian dari tugas besar Jarkomdat. Yang pertama ada topologi jaringan. Yang kedua ada IPv4 addressing dan subnetting. Yang ketiga ada demo connectivity dari ping ke masing-masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Dan yang keempat ada demo dan penjelasan MAC address table di switch. Yang kelima ada demo dan penjelasan routing table di router. Selanjutnya di sini ada pengertian dari jaringan. Jaringan adalah koneksi yang diciptakan dengan cara menghubungkan dua atau lebih device yang ada. Pengertian lain dari jaringan komputer adalah kumpulan beberapa terminal komunikasi yang terhubung dengan beberapa device atau komputer. Jaringan komputer memiliki tujuan untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pihak agar dapat melakukan interaksi maupun mengirimkan data dengan lebih tepat dan akurat. Nah, di sini ada pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Pada pelaksanaannya, ada beberapa macam topologi pada suatu jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan skala jaringan, tujuan, biaya, dan penggunaannya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada VLSM, di mana VLSM itu adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran, tidak seperti ukuran subnetting. Untuk menyederhanakan VLSM itu adalah dengan memecah alamat IP ke subnet beberapa tingkat dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Next. Kemudian di sini ada IP address. IP address itu adalah barisan angka untuk memberi label pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, terutama jaringan internet yang menggunakan internet protokol atau IP sebagai media komunikasi. Fungsi IP address itu sendiri itu ada dua. Yang pertama itu untuk identifikasi host, dan yang kedua untuk menunjukkan identitas alamat dari sebuah perangkat. Next. Di sini selanjutnya ada MAC address. MAC address itu biasa disingkat itu media akses kontrol address, yaitu alamat fisik suatu interface jaringan atau seperti internet card pada komputer, interface atau port pada router, dan node jaringan lain yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas perangkat tersebut. Next. Selanjutnya tabel routing. Pada tabel routing ini tabel yang berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mahendra. Selanjutnya itu ada soal tugas. Sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Kebutuhan setiap divisi sebagai berikut. Gedung pertama terdiri dari divisi accounting, dari PCA, divisi teknikal dari PCB, dan gedung 2 terdiri dari divisi publik, relation itu PCC, divisi marketing itu PCD. Nah, ini ada set soalnya. Yang A itu ada 30 host, B 28, C 7, D 64. Jadi totalnya itu 129. Setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan gedung 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan itu 192.168.10.0/1
24. Dengan metode perhitungan VSLM, IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Instruksinya yang pertama, hitung subnet address di setiap masing-masing divisi dan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan web server menggunakan metode VLSM, mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengamatan. Nah, yang kedua itu menggunakan paket tracer versi 8. Spesifikasinya yaitu yang pertama, setiap divisi terdapat minimal 2 buah host yang dimana setiap divisi memiliki subnet address yang berbeda-beda. Yang kedua, perlihatkan dan jelaskan MAC address table di masing-masing switch. Yang ketiga itu mendemokan konektivitas dengan komen ping ke masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server dari PC host. Dan yang terakhir itu perlihatkan dan jelaskan tabel routing yang terdapat di masing-masing router. Nah, di sini ada topologi jaringan dari kelompok kami tentang tugas Jarkomdat ini di set 5. Berikut adalah topologi jaringannya. Nah, kemudian untuk divisi A-nya dengan jumlah host yang dibutuhkan itu ada 30 tambah 2, yaitu ada 32, itu network address ditambah broadcast address. Jumlah IP host yang ada di divisi A itu ada 30, dan subnet mask-nya ada 255, 255, 255, 224, dan network address-nya ada 192, 168, 10, 128, 27. PC host-nya ada 192, 168, 10, 129, sampai 192, 168, 10, 158, dan broadcast address-nya ada 192, 168, 10, 159. Kemudian untuk di divisi B, jumlah host yang dibutuhkan ada 28/2, yaitu 30, dengan network address ditambahkan broadcast address, dan jumlah IP host-nya ada 30. Subnet mask-nya ada 255, 255, 255, 224. Network address-nya ada 192, 168, 10, 160, 27. PC host-nya ada 192, 168, 10, 161, sampai 192, 168, 10, 190. Dan broadcast address-nya ada 192, 168, 10, 191. Dan selanjutnya ya, untuk divisi C-nya itu jumlah host yang dibutuhkan itu ada 9, ditambah dengan network address dan broadcast address. Terus untuk jumlah IP host itu ada 14, untuk subnet max-nya itu 255.255.255.240. Kemudian network address-nya itu 192.168.10.192/28. Kemudian untuk PC host-nya itu 192.168.10.193 sampai .206. Kemudian yang terakhir broadcast address-nya itu 192.168.10.207. Selanjutnya divisi D, jumlah host yang dibutuhkan itu 66, kemudian jumlah IP host-nya itu 126, untuk subnet max-nya itu 255, 255, 255, 128, kemudian network address-nya itu 192, 168, 10.0/25, dan PC host-nya itu 192, 168, 10.1 sampai .126. Dan yang terakhir broadcast address-nya itu 192.168.10.127. Selanjutnya itu ke gedung 1 ke router 2. Yang pertama itu IP-nya membutuhkan 2 IP, 4. Lalu jumlah host-nya itu 2,
subnet masknya 255, 255, 255, 252. Network address-nya 192.168.10.208/30. PC host-nya 192.168.10.209 sampai 210. Broadcast address-nya yaitu 192.168.10.211. Lalu gedung 2 ke router 2 membutuhkan 2 IP, yaitu 4. Jumlah hostnya itu 2, subnet masknya 255.255.255.252. Network address-nya itu 192.168.10.212/30. PC host-nya itu 192.168.10.213 sampai 214. Broadcast address-nya yaitu 192.168.10.215. Selanjutnya itu router 2 ke server. Itu IP-nya itu 4, jumlah host-nya itu 2, subnet masknya itu 255.255.255.252. Network address-nya itu 192.168.10.216/30. PC host-nya 192.168.10.217 sampai 218. Broadcast address-nya yaitu 192.168.10.219. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan ngeping di topologi jaringan tersebut. Yang pertama itu ngeping ke masing-masing gateway-nya. Itu di gedung 1, gateway-nya itu di router 0 di PC 0. Caranya itu ping, terus ke masukin IP di router 0-nya. IP di router 0 itu IP-nya 192.168.10.129. Nah, untuk di router 0-nya di gedung 1 itu bisa berhasil. Sekarang di gedung 2 di router 1. Nah, di gedung 2 di router 1 juga berhasil. Nah, itu di antar gateway udah berhasil dua-duanya. Sekarang ke antar gedung. Itu gedung 1 ke gedung 2. Langsung ke PC 0 ke PC 11. Ping 92. Titik 2. Nah, ini ada RTO karena itu baru pertama kali ngeping. Kita ping ulang lagi.
itu baru tidak ada FTO lagi. Nah, ke antar gedung sudah berhasil. Lalu ke web server dari gedung pertama PC 0 itu ke 218 IP web server. Nah, dari gedung 1 PC 0 bisa berhasil. Lalu dari gedung 2. Nah, dari gedung 2 juga berhasil. Nah, untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang demo MAC address tabel di switch. Pertama-tama kita cek dulu MAC address-nya di switch. Nah, berikut adalah MAC address-nya tabel di switch. Nah, setelah itu kita coba ping dengan saya akan mendemokan dengan divisi lain. Setelah itu selanjutnya nanti saya akan demokan ke antar gedung. Yang pertama saya akan demokan ke divisi lain. Pertama kita buka di sini. Nah, berhasil. Kita coba cek lagi apakah ada perubahan di MAC address table tadi. Nah, telah terjadi perubahan atau pertambahan, berarti terhubung atau berhasil. Kita coba di antar gedung. Kita cek dulu untuk switch-nya. Lalu coba kita pingkan dengan divisi atau gedung lain. Agak lama. Nah, request timeout gara-gara coba lagi. Nah, ping berhasil. Coba kita cek lagi di MAC address tabelnya tadi. Nah, telah terhubung. Maka dari demo MAC address table di switch ini udah selesai, dan itu kesimpulannya udah terhubung di switch-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu routing table. Pada routing table kali ini kita pencet ke router, kemudian CLI, kemudian kita enable terlebih dahulu, terus show IP route. Nah, pada routing table kali ini kita menggunakan metode
routing RIP, yang di sini R-nya. Pada label R ini artinya itu router ini mendapatkan informasi dari network address yang sebelah kanan dengan handle routing RIP. Terus kemudian untuk yang label C ini maksudnya itu pada IP 192.168.10.128 ini connect langsung ke FA10. Untuk yang 160 juga begitu, connect langsung ke 60. Kemudian untuk yang C ketiganya itu 208 langsung connect ke 00. Dan berikutnya untuk router 2-nya, router 1-nya mungkin hampir sama seperti router 0. Nah, hampir sama seperti router 0, di mana dia mendapatkan informasi juga yang routing IP-nya dari sebelah bagian kiri. 128 itu buat divisi A, 160 itu buat divisi B, terus kemudian 208 itu untuk router sampai router 2, terus kemudian untuk yang 216 itu dari router 2 ke server. Untuk connect-nya itu sendiri hampir sama seperti P21 itu. Untuk yang IP 0 connect ke FA60, kemudian 192 connect ke FA10, kemudian untuk yang 212 connect ke FA00. Dan yang terakhir untuk router 2-nya enable show IP. Untuk router 2-nya ini sendiri, dia mendapatkan informasi dari network address ke network address keempat divisi ini. Mana yang pertama itu IP-nya untuk divisi D10.0, kemudian untuk yang keduanya itu divisi A 128, terus yang ketiganya itu 160 untuk divisi B, kemudian untuk yang divisi C 192. Untuk konektornya itu sendiri untuk yang IP 192.168.10.208 itu dia langsung connect ke FA00. Kemudian untuk yang 212 pun juga dia langsung connect ke 110. Terus kemudian yang terakhir 216 dia connect langsung ke FA60. Oke, mungkin untuk itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Yoga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.